Tahun 2026 bukan tahun yang ramah buat orang yang hidup tanpa rencana. Harga kebutuhan naik pelan tapi pasti. Biaya sekolah dan kesehatan makin berat. Sementara gaji banyak yang cuma naik dikit, bahkan ada yang stagnan. Kalau kamu kerja keras, capek, tapi ngerasa hidup jalan di tempat, tenang, kamu nggak sendirian. Dan di kondisi kayak gini, banyak orang mulai cari jalan pintas. Judi online, skema cepat kayak crypto pump and dump. Kelihatannya cepat, tapi ujungnya sering sama, rekening kosong dan luka finansial baru. Gua nggak mau jual mimpi instan, gua mau bahas sesuatu yang lebih realistis. Di video ini, gua bakal kasih 5 ide usaha paling masuk akal di 2026. Bukan yang kelihatan keren, tapi yang bisa dijalanin orang biasa. Yang bisa dimulai kecil dan yang punya peluang bertahan. Dan ingat satu hal, yang bikin usaha jalan bukan ide doang, tapi eksekusi yang konsisten. Oke, kita mulai. 1. TikTok Affiliate tanpa produk sendiri. TikTok Affiliate di 2026 itu masih hidup, tapi yang masih hidup bukan gaya konten lama. Yang mati itu joget, flexing, hard selling, dan konten yang cuma ngincer viral. Yang jalan sekarang itu simple. Masalah menjadi solusi. Kamu nggak perlu punya produk, nggak perlu stok, nggak perlu packing, nggak perlu ribet. Kamu cuma jadi penghubung antara produk yang bagus dan orang yang butuh. Contoh gampang, orang rumah tangga capek beres-beres, kamu review alat yang bikin rapi. Orang bingung masak cepat, kamu review alat dapur yang kepake. Orang pengen hemat listrik, kamu review produk yang bantu efisiensi. Format kontennya juga nggak harus ribet, ada 3 format yang paling aman. Pertama, demo cepat, tunjukin sebelum dan sesudah. Kedua, problem dulu. Gue dulu punya masalah ini, lalu solusi. Ketiga, perbandingan, ini barang yang biasa versus ini yang lebih efektif. Yang penting jangan banyak omong, biar visual yang menjual. Dan yang orang sering gak sadar, affiliate itu permainan volume dan konsistensi. 1 video bisa sepi, 2 video bisa sepi, 10 video bisa sepi. Tapi kalau kamu punya 100 video dan tiap video nempel ke masalah yang jelas, hasilnya beda. Dan jangan fokus dulu ke cuan besar, fokus ke sistem posting. Target awalmu simple, bikin konten yang bisa kamu ulang tanpa capek. Itu kunci. 2. Catering sihat berbasis masalah. Kalau kamu mikir catering itu pasar rame, betul. Tapi banyak catering mati cepat karena cuma jual enak. Di 2026 yang makin naik itu catering yang punya positioning jelas. Catering sehat berbasis masalah. Bukan sehat yang generik, tapi sehat yang nyasar masalah nyata. Contohnya, menu untuk asam lambung, menu rendah gula, menu rendah kolesterol, menu pemulihan setelah sakit. Kenapa ini kuat? Karena orang yang beli bukan karena lapar doang, tapi karena butuh. Dan orang yang butuh biasanya repeat, dan repeat order itu nafas bisnis. Cara mulai juga nggak perlu besar, mulai dari dapur rumah, pakai sistem pre-order, menu terbatas, misal cuma 2 pilihan menu per hari, yang penting stabil. Target awal jangan sok luas, mulai dari lingkaran dekat, teman kerja, grup komplek, keluarga, tetangga. Dan marketingnya jangan diskon terus, yang kamu jual adalah kepercayaan. Konten yang paling kuat untuk catering sehat adalah edukasi singkat bahan dan manfaat, proses masaknya bersih dan rapi, testimoni perubahan bukan sekadar foto makanan cantik. Kalau pelanggan merasa diperhatikan, mereka bukan cuma beli, mereka bertahan. 3. Jasa konten UMKM dibantu AI. Banyak UMKM itu pengen online, tapi mereka nggak ngerti konten. Dan lebih parah lagi, mereka nggak punya waktu buat belajar. Mereka sibuk produksi, jualan, layani pelanggan, jadi mereka butuh orang yang bantu beresin bagian online. Nah, di situ peluangnya. Kamu nggak harus jadi agensi besar.
Kamu cukup jadi orang yang bisa bantu hal sederhana. Foto produk yang rapi, caption yang jelas, posting konsisten, bikin promo mingguan, bikin story harian. Itu aja sudah ngangkat jualan banyak UMKM. Di 2026, tools AI bikin kerja ini makin gampang. Kamu bisa bantu mereka bikin caption lebih cepat, bikin ide konten, bikin desain sederhana. Tapi ingat, yang bikin UMKM percaya bukan AI-nya, tapi komunikasi kamu. UMKM suka yang ngomongnya simple, yang ngerti kondisi mereka, yang gak sok pinter. Cara dapat klien juga gak ribet, mulai dari yang dekat, warung, laundry, toko, penjual makanan, salon, bengkel kecil. Kamu masuk dulu bukan jualan, tapi bantu dulu. Misal, Bu, saya bikinin 3 postingan gratis ya biar rapih. Kalau mereka ngerasa terbantu, baru kamu tawarin paket. Dan model bisnisnya enak, biaya operasional kecil, margin lumayan, dan kalau klien cocok, mereka bisa langganan bulanan. 4. Facebook Pro, ngonten sambil hidup. Ini ide yang banyak orang remehkan, padahal ini salah satu yang paling ringan buat dijalanin lama. Facebook itu masih kuat, terutama buat usia matang, keluarga, dan komunitas lokal. Facebook Pro cocok buat kamu yang nggak mau acting, nggak mau edit ribet, tapi mau konsisten. Konsepnya simple, kamu ngonten sambil hidup. Contoh kontennya, kegiatan kerja, perjalanan harian, masak sederhana, cerita hidup, tips hemat, proses usaha kecil, before after sesuatu. Kuncinya narasi, bukan harus perfect, justru yang jujur itu yang nempel. Dan enaknya kamu bisa bikin stok konten tanpa sadar. Rekam 10 detik di pagi hari, rekam 10 detik pas kerja, rekam 10 detik pas pulang, gabung, kasih voice over, upload. Nggak perlu viral, yang penting rutin. Karena Facebook itu kuat di distribusi organik kalau kamu konsisten dan engagementnya ada. Ini cocok jadi mesin konten panjang, pelan tapi stabil. 5. Reseller barang pre-loved berkualitas. Di 2026, orang makin mikir sebelum beli baru. Mereka nahan belanja besar, tapi tetap butuh barang bagus. Makanya pasar pre-love naik. Tapi jangan mainnya thrifting asal, karena yang bikin orang takut beli pre-love adalah takut zonk, takut ketipu, takut barang jelek. Berarti peluang kamu ada di kurasi plus kejujuran plus trust. Kamu jadi reseller yang rapi. Kamu jelasin kondisi barang apa adanya. Kamu foto detail. Kamu kasih tahu minusnya. Ini malah bikin orang percaya. Sumber barang pre-love bagus itu banyak teman, komunitas, grup Facebook, orang yang butuh uang cepat, model bisnis yang aman, konsinyasi. Jadi kamu nggak keluar modal besar. Orang titip barang, kamu jualkan, kamu ambil komisi. Kalau kamu udah dipercaya, barang titipan makin banyak. Ini bisnis yang terlihat sederhana, tapi bisa jadi besar kalau trust kamu kuat. Kelima ide ini punya satu kesamaan, bukan soal modal besar, tapi soal konsistensi dan logika. Nggak harus viral, nggak harus kelihatan kaya, yang penting bisa dijalanin lama, bisa dikembangin, dan nggak bikin stres tiap bulan. Di 2026, yang selamat bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten.